Nyawa Mamai Maida, 27, guru berstatus pegawai negeri sipil, PNS, di Sumedang, tak tertolong. Dia meninggal bersama bayi di kandungannya. Peristiwa itu terjadi saat dia menjalani persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Sumedang. Ardiansyah Apandi, 30, suami Mamai, menduga kematian istrinya akibat kelalaian pihak RSUD Sumedang. Ia mengatakan, istrinya terus dicekoki dengan obat induksi meski kondisinya sudah lemah. Mamai, warga Dusun Cipaureu RT 03 RW 01, Desa Buana Mekar, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang meninggal dunia saat akan melahirkan anak kedua. Anak pertamanya Azura Haza Marzia Afandi, lahir 5 tahun lalu. Istri saya meninggal dunia pada hari Minggu, 1 Oktober lalu pukul 13.14 di RSUD Sumedang. Kondisinya lemah tapi terus dimasukkan ke tubuhnya cairan induksi, kata Ardiansyah, Rabu, 4 Oktober 2023. Ardiansyah mengatakan, berdasarkan pemeriksaan Dr. Giandra di RS Harapan Keluarga, Cipacing, Jatinangor, perkiraan hari kelahiran anaknya adalah 27 September 2023, pada 28 September 2023, karena sang istri berada di Cibugel, maka keduanya pergi ke bidan terdekat. Bidan Eti di Cibugel menyebutkan persalinan yang melebihi masa hari perkiraan lahir, HPL, sehingga harus diberi tindakan medis. Maka, pada Sabtu, 30 September 2023, Ardiansyah membawa Mamai ke dokter kandungan di daerah Dano, Sumedang Utara, tetapi klinik itu penuh, mereka pun lantas kembali berkeliling mencari klinik. Hingga akhirnya sampai ke klinik di Kecamatan Ganeas. Nama dokternya Dr. Dani Ardiansyah. Kepada Dr. Dani, Ardiansyah mengatakan, Mamai pernah diberi tindakan vakum saat melahirkan anak pertama di RSAMC Cilenyi, namun, setelah melihat kondisi istrinya, kata Ardiansyah, Dr. Dani memastikan bahwa bayi dan istrinya sehat. Akan tetapi untuk persalinan, lebih cepat tindakan lebih baik. Karena itu meski ada waktu hingga 4 hari lagi, saya pilih segera. Dokter memberi rujukan ke RSUD Sumedang, katanya. Di RSUD Sumedang, dengan menggunakan BPJS kelas 1, Mamai diterima. Saat itu, keduanya sampai di RSUD pukul 19.30. Setelah pemeriksaan, Mamai diharuskan mendapatkan induksi. Berkaca pada pengalaman 5 tahun lalu, Ardiansyah lalu meminta bidan untuk berhati-hati dengan induksi itu. Jika lebih dari 10 jam tidak ada reaksi, lebih baik vakum atau operasi sesar. Saya katakan itu. Tolong dicatat bidan, istri saya pernah susah melahirkan waktu anak pertama, bahkan harus pakai vakum, katanya. Ardiansyah menirukan jawaban bidan, insya Allah Pak, kita berusaha maksimal. Kita bismillah, ada 4 form induksi yang harus ditandatangani. Induksi diberikan setiap 4 jam. Pukul 9, Minggu 1 Oktober, Mamai masuk ruang bersalin. Sebelumnya Ardiansyah tak bisa menemani. Tapi di ruang bersalin bisa. Di ruangan itu masih sehat, bisa makan, minum. Tapi yang aneh, bidan di ruangan itu cengengesan, dengerin musik, mainin ponsel, katanya. Dalam prosesnya, bayi sudah terlihat, tapi kondisi istrinya sudah lemah karena kehabisan tenaga. Tetapi, tim medis justru akan menginduksinya sekali lagi dan meminta tanda tangan persetujuan Ardiansyah. Saya memberikan masukan sekaligus menolak tanda tangan induksi via infusan. Saya minta segera ada sesar. Minta vakum, kata Ardiansyah, namun, bidan tak mengabulkannya. Tenang Pak, ini sesuai SOP, lagi pula istrinya masih bisa menjerit-jerit, ujar bidan seperti ditirukan Ardiansyah. Ardiansyah melihat bibir istrinya sudah menjadi berwarna hijau, badan istrinya dingin, dan terlihat sangat lemah. Kok masih dikasih obat, katanya. Pukul 12, ketika badan Mamai sudah betul-betul tak bergerak, barulah dimasukkan ruang operasi. Sayang, semuanya sudah terlambat. Mamai dan bayinya meninggal dunia, tanpa sempat bayinya dikeluarkan terlebih dahulu. Ardiansyah mengatakan, ia akan membawa kasus kematian istri dan anaknya ke ranah hukum. Untuk sekarang biarkan kabar ini tersiar di media saja dulu, supaya orang tahu. Jangan sampai terulang terjadi kejadian ini kepada orang lain, kata Ardiansyah, besok ke Polres Sumedang. Ada dugaan kelalaian, bantah kelalaian, pelaksana tugas, PLT, Direktur RSUD Kabupaten Sumedang, Dr. Enceng, mengatakan, pihaknya sudah dan terus berkomunikasi dengan keluarga ibu dan bayi yang meninggal dunia saat persalinan. Dia mengatakan,
RSUD Sumedang telah menyampaikan ucapan bela sungkawa serta menyatakan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan Mamai Maida dan bayinya meninggal dunia. Sudah saya sampaikan bahwa SOP sudah dijalankan, masukan dari keluarga akan kami tindak lanjuti. Kami masih berkomunikasi terus, kata Enceng saat dihubungi, Rabu 4 Oktober. Enceng mengatakan masing-masing pihak perlu proses dan RSUD Sumedang menghargai hal tersebut. Enceng mengatakan, dugaan Mamai Maida dan bayinya meninggal dunia saat persalinan karena kelalaian pihak RSUD dan karena pasien memakai BPJS, hanyalah dugaan, ya, itu dugaan saja. Pelayanan tidak dipengaruhi jaminan. Prosedurnya begitu, katanya. Setelah dilakukan audit medis, Enceng menyebutkan tidak ada unsur kelalaian, penyebabnya, sesuai literatur yang ada adalah emboli air ketuban, katanya, emboli air ketuban disebut juga amniotic fluid embolis. Menurut Wikipedia, peristiwa ini adalah kejadian kelahiran yang sangat langka. Di mana air ketuban masuk ke aliran darah ibu melahirkan, reaksinya sangat membahayakan, yakni menyerang sistem pernapasan dan jantung. Keduanya menjadi kolaps bahkan hingga berdarah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!